Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 26 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita adalah menjadi pemecah masalah. Menjadi pemecah masalah. Firman Tuhan terambil dalam Matius 7 ayat 7 ayat 9 sampai ke 10. Mintalah maka akan diberi padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala Tuhan sedemikian baik dan penuh kasih karunia, bukan berarti kemudian kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mengeluh dalam hal masalah dan tidak berjuang untuk memecahkan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah pemecah masalah, bukan pelapor masalah, apalagi menjadi pembuat masalah. Saya ulangi kalimat ini kembali. Jadilah pemecah masalah, bukan pelapor masalah, apalagi menjadi pembuat masalah. Sahabat seperjalanan, Tuhan memang memberikan jawaban untuk setiap masalah-masalah dalam setiap kehidupan kita. Matius 7 ayat ke-7 adalah ayat yang sangat disukai. Mengapa? Karena Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita. Ayat ini berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tatkala ayat ini berdiri sendiri, kalau memang kita minta Tuhan pasti beri. Kalau kita cari pasti akan mendapat. Kalau mengetok pintu akan dibukakan bagi setiap kita semua. Buat apa kita bekerja? Buat apa kita berjuang? Buat apa kita berlelah-lelah? Buat apa kita berpikir mencari jalan keluar? Buat apa kita berkeringat? Buat apa kita kerja keras dan banting tulang? Buat apa semuanya? Kalau sudah Tuhan sediakan. Sahabat seperjalanan, membaca firman Tuhan tidak boleh hanya pada bagian tertentu. Membaca firman Tuhan harus melihat secara keseluruhan. Di bagian Alkitab yang lain kita dipanggil untuk bekerja, kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Bukankah Tuhan bisa menginjili sendiri? Mengapa kita harus menginjili? Bukankah Tuhan bisa memberi katakan kabar baik karena Allah punya kuasa? Kenapa kita harus membawakan kabar baik? Bukankah Tuhan bisa mempertobatkan orang secara langsung? Mengapa kita berlelah-lelah membawa setiap orang untuk datang kepada Tuhan? Bukankah Tuhan bisa menyediakan makanan dan segala kebutuhan kita dalam sekali tutup mata dan terbuka semuanya disediakan? Lalu buat apa kita berjuang? Sahabat seperjalanan, hidup ini tidak bisa dalam penggalan saja. Di dalam firman Tuhan ada anugerah yang Tuhan siapkan tatkala kita minta. Namun di dalam firman Tuhan pun ada anugerah kecerdasan, anugerah kita bisa bekerja keras. Kita bisa melakukan bagian kita, itu pun juga adalah anugerah. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, kalau kita itu menjadi orang yang pelapor masalah, bukan pemecah masalah, maka tiap hari kita hanya akan minta kepada Tuhan, hanya akan ketok pintu, minta dapat, ketok dapat, dicari langsung ditemukan. Apakah seperti itu? Firman Tuhan berkata, dalam ayat 9 sampai ke 10, Tuhan akan memberikan roti, Tuhan akan memberikan ikan, dan Tuhan tidak akan memberikan batu, dan Tuhan tidak akan memberikan ular. Sesuatu yang pada akhirnya menjadi batu dan ular, maka itu Tuhan akan hindarkan. Nah, sewaktu Tuhan memberikan kemudahan, maka kita lama-lama akan menjadi batu. Kita tidak pernah akan bergerak, kita akan berdiam diri saja. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan itu akan memberikan roti, bukan batu. Untuk memberikan roti, Tuhan bisa memberikan mana dari surga secara langsung. Namun Tuhan pun membiarkan kita, memanggil kita untuk mengerjakan bagian kita. Bagaimana mengolah dan membuat jadi roti. Tuhan tidak akan berikan ular. Kalau itu membuat
sebuah bisa yang bisa mematuk dirimu dan membunuh dirimu sendiri. Tapi Tuhan akan memberikan ikan. Nah, di dalam proses mendapatkan ikan, kita harus beternak ikan, memancing ikan, berjuang mengerjakan bagiannya sebagaimana Simon Petrus sebagai penjala ikan. Dengan demikian, sahabat perjalanan, membaca firman Tuhan tidak boleh sepenggal-penggal. Kalau kita hanya ingin membaca bagian yang kita senang, kita baca berulang-ulang. Namun perintah Tuhan tatkala kita dipanggil mengerjakan bagian kita, bekerja keras. Bagaimana kita berjuang, bertanggung jawab atas hidup ini, mengupayakan yang menjadi bagian daripada diri kita, maka itu pun harus dengan semangat yang sama. Dengan demikian, sahabat perjalanan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bukan menjadi orang yang pelapor masalah. Ada masalah, lapor, serahkan saja kepada Tuhan, selesai. Pada bagian tertentu, tatkala kita sudah tidak sanggup, pencobaan yang kita alami itu melebihi kekuatan kita, maka di sanalah berkat, kekuatan, pertolongan Tuhan akan dicurahkan tanpa engkau berlelah-lelah. Tuhan akan memberikan mujizat tanpa engkau berjuang. Tuhan bisa melimpahkan anugerah tanpa engkau bersusah payah. Namun ada bagian daripada bagian kita, sahabat seperjalanan, yang kita harus lakukan, yang harus kita kerjakan. Dan kita dipanggil tidak hanya menjadi pelapor masalah, tapi menjadi pemecah masalah. Sehingga kenapa anak-anak kita berjuang keras untuk studi S1, tidak cukup dia S2, tidak cukup dia belajar lagi. Setelah menempuh pendidikan formal, mendapatkan gelar, dia pun belajar dari kehidupan yang nyata. Melewati pengalaman-pengalaman hidup, perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan secara mujizat. Namun ada kesembuhan yang Tuhan minta kita mengerjakan bagian kita. Menemukanlah kita obat. Kita dipanggil bagaimana mengolah kesehatan agar kita sehat dan tidak sakit. Kita dipanggil untuk berolahraga, untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Kita harus bekerja mencari nafkah, menjadi tulang punggung buat keluarga. Anak-anak berjuang bagaimana tidak hanya terus bergantung kepada orang tua, belajar untuk mandiri. Seperti anak burung Raja Wali, sewaktu masih kecil engkau belum punya sayap yang kuat, engkau dicukupkan oleh orang tuamu. Namun setelah engkau menjadi dewasa, maka engkau harus mencari makan sendiri, engkau harus terbang sendiri. Dan orang tua dalam ketuaannya sudah tidak sanggup lagi, maka bergantianlah engkau dipanggil untuk menjaga orang tuamu yang sudah lansia. Engkau dipanggil untuk memberi makan orang tuamu, memelihara, melindungi orang tuamu. Maka itulah kehidupan yang menjadi indah. Karena dipanggil, kita tidak hanya menjadi pelapor masalah, tapi menjadi pemecah masalah. Apalagi, jangan sampai kita menjadi pembuat masalah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, be a problem solver. Jadilah pemecah masalah, jangan menjadi not be a informer. Jangan menjadi orang yang cuma menyampaikan masalah dan melaporkan masalah. Sahabat perjalanan, inilah seni kehidupan menjadi orang percaya. Kita mengerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Mari kita berjuang, memberikan yang terbaik dalam hidup ini untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah pemecah masalah dan bukan pelapor masalah, apalagi menjadi pembuat masalah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kami menjadi pemecah masalah dan tidak selalu menjadi pelapor masalah. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu di dalam kehendak-Mu, Tuhan akan mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, saya ingatkan kembali, jadilah pemecah masalah, bukan pelapor masalah dan cuman terus minta-minta, apalagi menjadi pembuat masalah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.